Kalau saudara-saudara jadi saya gimana? Oh, lapor, Prof. Lapor ke polisi nggak? Lapor. Kalau gue ada delik. Kawan-kawan saya tanya, saya sampling, semuanya bilang lapor ke polisi. Iyalah. Al Godi, sekarang ada warnanya loh, baju koko habaib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Bapak Aldo. Bersama gua Bapak Aldo, YouTuber rakyat biasa yang tetap santai, tetap sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bi Nabi wa alihi salam. Revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian, itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala. Sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah SWT dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, konten kita kali ini kita mau ngebahas dokter sales Kemenkes, buzzer Kemenkes, Sinings, dokter, katanya dokter sih dia dari zaman pandemi emang selalu pokoknya kalau nggak sependapat diserang sama mereka, sama kelompoknya dia, Adam Prabata, kalau siapa namanya itu langsung wah hoax, tapi nggak pernah berani buktiin gitu. Namanya sales ya, sales Sinings nih. Jadi kali ini korbannya dalam tanda kutip itu Profesor Richard Klepper. Ini dokter Nings ya, posting ya di Instagram. Hati-hati ya, jangan gampang silau dengan gelar profesor. Kita harus kritis dengan substansi informasi yang dibawa. Kita kritis ke kalian, kalian diem. Orang ada kritis ke kalian diem. Ngomong lu ketinggian, nuduh-nuduh. Itu Profesor Richard mukanya dikasih label hoax. Emang, waduh, gemes gue. Nah, dia tuh punya akun Instagram ya. Ini profesor itu ada keahlian di bidang masing-masing. Profesor bukan berarti ahli semuanya, apalagi elu. Kan gitu ya. Mau tahu ahli apa kagak? Undang, diskusi, kita datang terima gitu diskusi. Jangan merasa paling bener lu. Nih akun Instagramnya nih, gua share kemarin nih. Wah, banyak pengikutnya nih. Nggak tahu manusia semua atau robot. Nih dokter Nings, mukanya hoax. Enggak secakep itu dia. Beneran. Nggak sekacep sampean, secakep itu. Nanti kita lihat ya, kita lihat akun Instagramnya ya. Aduh, nih makhluk satu nih emang ngeselin dokter Nings ini. Dia merasa yang paling pintar, merasa paling hebat ya. Oke, sekarang kita dengerin deh. Ini Profesor Richard akhirnya bikin dua video tentang apa ini, mau dilaporin apa kagak. Ini ngawur loh ini. Ini udah ada deliknya ini, udah. Tapi Profesor Richard, lihat apa kata Profesor Richard. Kita dengerin sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ya, saya tuh ditelepon sama banyak kawan. Dia bilang, Pak, itu ada foto Bapak dan ada keterangan dari Departemen Kesehatan, Kementerian Kesehatan, bahwa berita yang Bapak sampaikan itu hoax. Bapak kenapa nggak lapor ke polisi? Ya, ini tanggapannya Profesor Richard terhadap postingan ini ya, dari Sinings nih. Wajahnya hoax aja, editan. Ya ini nggak secakep itu, serius. Nggak, ini hoax banget. Merasa pengen cantik banget ya. Karena itu bukti-buktinya udah cukup nyata. Itu kan pencemaran nama baik. Lalu juga kalau Bapak diam saja, dianggap klaim mereka itu benar. Kalau saudara-saudara jadi saya gimana? Oh, lapor, Prof. Lapor ke polisi nggak? Lapor. Kalau gue ada delik. Kawan-kawan saya tanya, saya sampling, semuanya bilang lapor ke polisi. Iyalah. Nah, saya mau sampaikan ya, kalau sekarang saya mengatakan satu kebenaran,
lalu saudara tersinggung, yang salah saya atau saudara? Ya orang yang tersinggung, Prof. Oke. Nah, yang saya sampaikan itu adalah satu kebenaran. Lalu ada yang tersinggung, mengatakan apa yang saya sampaikan, kebenaran yang saya sampaikan itu hoax. Apa saya perlu lapor ke polisi? Itu kan menunjukkan tingkat kesadaran mereka yang masih rendah. Orang yang suka tersinggung, orang yang harga diri. Saya tuh nggak marah mereka bilang hoax. Bener, Prof. Ini orangnya begitu emang dari dulu. Nanti kita lihat akunnya ya. Kenapa saya nggak marah? Karena yang mereka sampaikan bukan kebenaran. Jadi buat saya, buat apa saya lapor ke polisi? Dan itu kan yang menyampaikan kan humasnya, dia kan ya diperintah, kasihan kan ya. Dia harus menyampaikan itu. Untung lu, Nings, untung lu Nings. Prof masih kasihan sama lu. Kalau gue lu giniin, selesai lu. Asli, selesai lu. Atau mungkin juga dia mau cari muka ke atasannya biar naik pangkat, kita nggak tahu. Bisa jadi, bener Prof. Kemungkinan yang itu saya lebih condong ke sana, karena mereka kan sales, ngomong digaji. Iya, mereka ngomong bukan berdasar kebenaran kayaknya, karena nggak pernah berani untuk diskusi, Prof. Iya, jadi ya namanya sales ya produknya bagus semua, begitu, Prof. Nah, sekarang pertanyaan selanjutnya. Ya, Prof. Buktinya apa? Yang saya sampaikan itu kebenaran. Jangan-jangan hoax. Nah, saya punya dua hal ya, untuk menjawab itu. Kalau itu disampaikan saya hoax, tolong tunjukkan, buktikan bahwa itu hoax. Nah, kalau yang saya sampaikan itu kebenaran dan bukan hoax, saya juga harus membuktikan bahwa yang saya sampaikan itu bukan hoax. Gue jadi inget nih kalimat Prof yang barusan ini. Ceng, lu waktu SD ya ada ujian. Betul. Ada ujian nih. Ya. Ada pertanyaan kan dari sekolah nih. Betul. Betul. Lu jawab salah nih. Disalahin sama guru lu. Salah ini. Ada jawaban benarnya nggak? Ada dong. Ada. Itu kalau mau benar. Ya. Jangan hanya pintar menyalahkan, tapi nggak bisa nunjukin yang benar mana. Itu tolol namanya lu dokter. Dokter sales mah begitu. Dokter sales rata-rata tolol akhirnya ya. Lanjut. Nah, di video ini, video berikutnya, saya akan sampaikan bahwa yang saya sampaikan itu kebenaran, bukan hoax. Siap. Pertama, yang saya mau bahas dari sisi ilmiah. Apa yang disampaikan oleh kawan-kawan dari UGM, mungkin itu hoax, mungkin itu nggak benar. Nah, saya akan tunjukkan hasil riset mereka. Yang kedua, hasil risk assessment yang dibuat oleh IPB dan Erlangga dan yang lain. Saya akan buktikan juga bahwa itu tidak benar. Video selanjutnya saya akan tunjukkan. Iya, Prof. Ya, saudara-saudara. Tunggu dulu, Prof. Ya, biar aja dulu, Prof. Ini kita mau ngebahas ini, kenapa gue bikin konten ini ya, untuk menunjukkan bahwasannya dokter-dokter sales Kemenkes bisanya begitu aja. Dari 2020 itu. Dari 2020. Lu tahu gue sama dokter Luis, ya ini sedikit gue cerita nih. Dokter Luis itu kan ditangkap tuh ceritanya ya. Ya kan? Setelah konten sama gue tuh viral ditangkap. Gue kan kaget juga ya, kok ditangkap, katanya penyebaran berita bohong di channel gue. Karena konten gue di take down sama YouTube. Oke, si Babe nih datengin Mabes Polri. Gue masih ingat itu, gue sama Bang Egy Sujana datang ke Mabes Polri. Lo tahu, gue bilang sama Mabes Polri, kok saya nggak dipanggil? Bingung, orang Mabes Polri bingung tuh. Loh, bapak ini nggak dipanggil ya? Mestinya seneng, Pak. Oh enggak, saya ini warga negara yang taat hukum. Saya pengen tahu kenapa nggak dipanggil, karena undang-undang itu yang membuat dan menyebarkan. Iya, selain yang ngomong, itu ada yang membuat dan menyebarkan. Itu channel gue.
Berarti gue mestinya diperiksa juga. Akhirnya terbongkar di situ, nih dokter Luisnya udah nggak ada sih, udah meninggal. Tapi waktu itu ada Bang Egy Sujana itu, ya, yang dampingin gue. Lu tahu beritanya apa ternyata? Di luar dikatakan dokter Luis hoax ya. Ternyata dokter Luis itu ditangkap bukan karena hoax, karena hate speech, dan bukan di YouTube gue, di akun Twitternya dia. Kalau nggak salah akun Twitter atau Instagram, hate speech. Dan itu waktu gua wawancara sama Dokter Adib juga di TV kan sempat terbongkar itu. Dokter Adib sempat ngomong itu. Artinya apa? Mereka cuma ngecap hoax saja, framing, tapi tanpa berani membuktikan. Nih ya, kita sebelum video Profesor Richard yang terakhir itu nanti gua fullin aja. Sekarang kita ke akun Instagramnya si Dokter Nings ini, dokter yang gue sebut sales Kemenkes. Let's go to Instagram guys. Oke guys, kita udah di akun Instagramnya Dokter Nings nih. Lu lihat ya wajahnya ini nih, ini yang di sini nih. Nih wajah hoax, serius. Ini wajah aslinya nih, kita lihat nih. Mana ya? Ini ya. Lu udah di bawah. Lu lihat. Nih, nggak secakep itu lu Nings. Dan di sini nih, aduh, hati-hati dengan gelar dokter, habis. Ini masih nggak secakep itu. Mana tadi? Ini nih. Hati-hati dengan gelar dokter, ada dokter yang penting cuan. Tak ada cuan di dalam tubuh yang sehat. Mamam, yuk jualan vaksin lagi. Ini di akunnya dia nih. Rakyat Indonesia udah cerdas. Ya wajah lu hoax sih. Muka editan sosokan. Nih ditutupin akhirnya mukanya. Dok, gimana kalau prediabetik? Apa ini? Nggak tahu gue. Obat diabetes, mukanya ditutupin. Ya. Malah ke ginjal apa sih? Nah, lu lihat. Nah, kan banyak ditutupin. Buka dong. Nah, ini. Nah, ini. Ini. Alvin ini. Pernah lihat kemarin begal orangnya. Ini. Nah, lihat. Program World Bank. Waduh, Ngabila. Aduh, ini dokter-dokter hoax semua nih. Ya. Dokter-dokter yang bisanya ngatain orang hoax, tapi nggak berani diskusi. Jadi begitu. Ini ya. Sekarang kalian lihat kenapa orang nyebar hoax versi Profesor Richard. Ini videonya Profesor Richard nih, kalian tonton. Tadi saya sampaikan soal hoax itu perlu dilaporkan atau tidak. Lalu saya menjanjikan saya akan memberitahu dari sisi saya bahwa yang saya sampaikan kebenaran, tapi tolong saudara nilai sendiri. Itu kebenaran bukan yang saya sampaikan. Ya. Tapi sebelum saya menyampaikan itu, kita lihat dulu kenapa orang itu bikin hoax. Itu cuma ada 6 alasan. 6 alasannya itu saya singkat namanya EFAJIS. EFAJIS. Ingat aja, Adam and Eve itu Hawa, JIS. Hawa sekolah di Jakarta International School. Gampang kan ngapalinnya? EFAJIS. E-nya itu apa? E-nya kalau bahasa Inggris itu envy, iri, dengki. Orang-orang yang suka nuduh gitu biasanya gitu. Satu. Kedua, F itu apa? Fear. Takut ya. Takut. Kebenaran diungkapkan ke publik dia takut. Yang ketiga apa? A. Anger. Marah. Jadi mereka bilang itu hoax ya karena mereka marah. Karena fear, karena anger. Ada juga orang yang suka memfitnah. J, tadi Eva J, kan J-nya itu apa? Jealousy, cemburu, takut kredibilitinya jatuh, macam-macam. Jadi saudara-saudara kalau punya rasa cemburu sama pacarnya, ya itu menunjukkan saudara punya racun mental. Kalau saintis berdebat itu keras biasa, tapi tidak boleh ada perasaan jealous. Kalau seorang saintis sukses, ya kita harus senang.
karena dia kontribusi terhadap pencerahan ke dunia. Ya, tadi udah berapa tuh? 4 ya, E, F, A, C. Lalu I-nya apa coba? Ada yang tahu nggak? I-nya itu intoleransi atau inflexibility. Jadi tidak punya toleransi. Di agama kita sering kita nggak punya toleransi. Menganggap kita yang paling benar. Harus ada toleransi. Kalau kita sudah bisa bertoleransi, itu namanya spiritual unity. Itulah sebabnya mengapa saya selalu menyerukan spiritual unity. Supaya kita punya toleransi. Kalau enggak masuk evangis. Ya, makanya saya melihat Tuhan yang ada di dalam dirimu. Saya menghormati Tuhan yang ada di dalam dirimu. S-nya apa? S. Yang tahu nggak S-nya apa? Suspicious. Curiga. Curiga itu juga racun mental. Jadi kita nggak boleh curiga sebelum kita punya data. Kalau kita punya data, kita ungkapkan, kita harus teliti dulu. Jadi ketika saya menyampaikan hal soal nyamuk, karena saya punya data, bukan karena suspicious, bukan karena curiga. Karena punya data, saya berani bicara. Ingat ya saudara-saudara, Eva, Jis. Kalau masih punya itu, artinya punya racun mental. Harus dibersihin tuh racun mentalnya. Ya, makasih. Sampai video yang selanjutnya. Guys, alhamdulillah gue dapat endorsan nih ya. Gue kan kemarin-kemarin bikin konten stop produk-produk yang pro Zionis. Ini produk asli lokal Indonesia. Ya, ini melayani penjualan snack ini se-Indonesia. Kalian langsung cek aja di Shopee-nya dan ini ada nomor teleponnya. Apa ini, Be? Ini basreng. Bakso goreng ada 7 varian rasa. Bawang gua dikasih semua dong. Enak ya jadi YouTuber ya. Basreng punya rasa. Kita ngambil acak ya, guys. Kalau nggak enak, gua bilang nggak enak nih. Kalau enak, gua terusin ini. Wonderful Indonesia, no. Halal, halal. Ada Bepom-nya juga nih. Oh, jangan sembarangan sobek dulu. Sobekannya gampang. Ini menunjukkan bahwasanya ini packing secara profesional. Kita buka. Ini kalau lu nggak habis bisa ditutup lagi. Nah, itu higienis namanya. Tahu nggak lu? Basreng ini guys, bakso goreng. Ini gua kebagian yang ngerasa sambal hijau. No, sambal hijau bener dia. Bismillahirrahmanirrahim. Ini bener-bener guys, gurih nikmat, udah nggak usah lama-lama, lu langsung pesan. Basreng punya rasa hot and delicious, asli pedas banget, punya pas ini pedasnya. Langsung ya, nanti kalau di YouTube itu ada link untuk Shopee-nya, kalau di sini langsung nomor teleponnya. Dah gitu aja Jeng, gua mau nikmatin ini, alhamdulillah.